Swastiastu. Umat sedharma dan sahabat yang baik, dalam tayangan ini saya ingin mengabarkan sisi-sisi lain dari serangkaian ritual ngaben masal yang sudah berlangsung dengan puncaknya pada akhir Juni yang lalu. Ngaben masal ini dilakukan oleh sekelompok warga dari satu pura dadia di desa Pujungan, yakni warga Pasek Bendesa Pura Dadia Batur Kikir. Jumlah keluarganya sekitar 130-an kepala keluarga. Mereka memang sepakat menyelenggarakan ngaben masal setiap 5 tahun sekali dengan dana yang sudah mereka tabung sebelumnya dan dijadikan dana abadi. Karena ini ngaben masal, maka yang terlihat nyata di permukaan adalah gotong royong warga yang begitu kuat, semangat membangun sarana untuk ngaben itu luar biasa. Bahan-bahan bangunan untuk ngaben dicukupi dari kebun sendiri. Soal dana itu dari bunga dana abadi. Dana abadi itu sudah dikumpulkan warga sejak 10 tahun lalu dan disimpan di LPD Desa Pujungan. Dan bunganya itulah yang dipakai untuk biaya ngaben masal. Sudah 2 kali ini ngaben dengan dana dari bunga itu. Pertanyaannya, apakah hanya ada ngaben masal 5 tahun sekali? Tentu saja tidak. Warga yang mampu ngaben sendiri tetap diizinkan. Namun biayanya bukan dari bunga dana abadi itu. Meski beberapa warga dipersilahkan ada yang memberikan dana punya. Ngaben tetap tidak dilarang kapanpun waktunya. Cuma jika ikut ngaben masal 5 tahun sekali itu, biayanya secara teori adalah gratis. Bahwa ada yang menyumbang sesuai kemampuan dan keikhlasan itu terserah. Namun kebanyakan menunggu ngaben masal yang siklusnya 5 tahun sekali itu. Karena panitia ngaben langsung ditangani oleh pengurus atau prajuru warga. Ini betul-betul akhirnya menjadi ngaben yang penuh sukaria dan bahkan jadi pesta warga. Memang warga yang punya sawah yang diaben kerepotannya lebih banyak karena berkaitan dengan ritual. Mereka ini disebut pengarep, artinya pada posisi yang langsung berhadapan dengan kepentingan ritual itu. Sebagaimana halnya pesta rakyat, semangat gotong royong itu luar biasa. Balai-balai sarana ngaben sudah dibangun sebulan sebelum puncak acara. Kebetulan Pasraman Manik Geni punya areal yang agak lapang, sehingga sarana untuk pesta 5 tahunan ini bisa dilakukan dengan baik dan tempat yang memadai. Semua ritual dan semua pengerjaan sarana ritual ada dikerjakan di Pasraman. Membuat wadah atau badai juga dilakukan di sini. Dengan tukang wadah dan tukang ukir, semuanya warga. Tak ada tenaga yang dibayar. Dapur umum dibuat semi permanen dengan memisahkan antara membuat makanan dan membuat minuman. Urusan dapur ini menjadi faktor utama suksesnya ngaben masal. Karena ngaben ini secara kasat mata adalah pesta warga, dapur tidak pernah sepi. Setiap hari dari dapur ini keluar makanan untuk lebih dari 100 orang.
Dari saat Mungkas sampai Atmawedana yang berjarak 5 hari, setiap hari dipotong 2 ekor babi dan masih ditambah makanan non babi untuk mereka yang tidak makan daging dari hewan berkaki 4. Setiap malam di tengah kesibukan pesantren dan tabuh-tabuhan angklung, ada tukang mebat, yakni mereka yang menyiapkan makanan, asik dengan tugasnya. Semuanya dalam canda ria di tengah udara yang dingin di pegunungan. Tangan mereka asik bekerja, mulut mereka asik ngobrol. Kemampuan warga untuk menyalurkan hasrat berkesenian juga disalurkan di sini. Setiap malam ada pesantren yang penggunaan pengeras suaranya dibatasi sampai pukul 10 malam. Dulu-dulu kalau ada hajatan seperti ini, banyak orang begadang dengan berjudi, main ceki, main domino dan sebagainya. Tapi sekarang tidak. Kegiatan senilah yang menonjol. Selain pesantren, ada yang memainkan angklung, ada yang memainkan rindik, gong kebiar, gender, dan gambang. Semuanya seni yang berkaitan dengan upacara fitrahiyatnya. Semuanya dilakukan oleh warga. Tidak ada dari warga lain, apalagi dari warga desa tetangga. Termasuk topeng sakral Sidakarya, semuanya dari warga, dan semuanya itu ada di Pasraman Manikbeli. Demikianlah sekelumit sisi-sisi ngaben sakral yang dilakukan sebuah warga di desa Pujungan, melengkapi tayangan sebelumnya yang berkutat pada masalah ritual. Ngaben masal yang sangat membantu warga untuk tidak melakukan ritual besar-besaran, menghabiskan jutaan uang untuk ritual yang bermewah. Ini adalah hajatan yang melahirkan sifat gotong royong atau simakrama yang tinggi, guyub dan rukun dalam canda ria. Syukur juga diapresiasi oleh aparat pemerintah dengan datangnya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya pada saat yang tepat, saat ritual jeda sejenak yang dinamakan Hari Nyuwun. Semoga ngaben ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita melaksanakan yadnya dengan satwika, bukan yadnya yang tamasik. Rahayu. Om Santi 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 Om.